البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi astabahullah, yang mana kitab ini berisikan 52 pembahasan penting seputar pendidikan anak. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas 2 pembahasan, yaitu mendidik anak-anak sebelum adanya anak tersebut dengan cara kedua orang tuanya berbakti kepada bapak ibunya juga, sehingga kedua orang tuanya ketika melahirkan anak, anaknya pun akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, memilihkan ibu yang terbaik untuk anak-anak tersebut, sehingga ketika hendak menikah, carilah wanita yang salihah, yang paham agama, bukan yang kaya harta, bukan yang cantik parasnya, bukan yang paling tinggi garis keturunannya, tapi yang paling bagus agamanya. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, "Fatfar bidzatid din taribat jadak." Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Karena seorang wanita manakala bagus agamanya, di suatu hari nanti ketika menjadi seorang ibu, dia pun akan merawat dan mendidik anaknya dengan apa? Kebaikan yang ada pada ibu tadi. Itu kebaikan yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya, halaman ke-8. Qala al-mu'allifu astabahullah, az-zawaj minal mar'atil al-walud. Yang ketiga adalah hendaknya seorang lelaki memilih wanita yang banyak anaknya. Walud itu suka melahirkan, banyak anaknya. Para ulama telah menjelaskan yang dilarang itu adalah membatasi keturunan. Adapun menjaga jarak keturunan, dijaga jaraknya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tidak ada larangan. Yang dilarang itu membatasi keturunan dalam kondisi masih mampu untuk memiliki keturunan, seperti yang direncanakan orang-orang awam itu, keluarga berencana. Allahul musta'an. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Kalau tidak percaya bisa disaksikan atau dibuktikan. Naam, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini biar tambah jelas. Ja'a fi Sunan An-Nasa'i min hadithi Ma'qil bin Yasar. Qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa mansibin illa annaha la talid. Afa atazawwajuha fanahahu, thumma atahu as-saniyah fanahahu, thumma atahu thalithah fanahahu, faqal tazawwajul walud al-wadud fa inni mukasirun bikum. Dalam riwayat mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, suatu ketika ada salah seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seraya berkata, sesungguhnya aku telah mendapatkan seorang wanita yang dia itu keturunan bangsawan, memiliki garis keturunan yang bagus, dan juga memiliki harta yang kaya. Paham ya? Jadi dia mendapatkan perempuan kaya raya dan keturunan bangsawan, keturunan, nah barakallahu fiik, intinya keturunan orang yang baik, keturunan raja atau yang semisalnya. Illa annaha la talid,
hanya saja dia perempuan yang tidak bisa melahirkan. Afa atazawwajuha, apakah boleh aku menikahinya? Fanahahu, kemudian Rasulullah melarangnya. Tsumma atahu saniyah, orang tadi datang lagi yang kedua kali. Fanahahu, Rasulullah pun melarangnya. Tsumma atahu tsalitsah, kemudian datang yang ketiga kalinya. Fanahahu, Rasulullah pun melarangnya. Faqal, kemudian beliau alaihi salatu wassalam memberikan apa? Arahan. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikum. Dalam riwayat yang lain, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya, nikahilah wanita yang walud, banyak anaknya, suka melahirkan, wadud dan penyayang. Sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak di hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW sangat bangga nanti hari kiamat dalam kondisi umatnya banyak. Oleh karena itu beliau mengarahkan agar mencari wanita yang walud. Walud itu banyak anak, suka melahirkan. Al-wadud, wadud penyayang. Wadud itu penyayang. Karena apa? Karena jangan sampai memilih istri yang dia tidak penyayang. Paham ya? Sehingga dalam rumah tangga keadaan ribut aja, nggak pernah tenang. Pulang kerja dengar suara piring pecah. Nah mau berangkat kerja, nah gelas melayang misalkan. Intinya istrinya nggak penyayang. Nah kenapa demikian? Biasanya karena tidak dibangun di atas pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak dibangun di atas pemahaman agama yang benar. Tapi kalau dalam kekeluargaan suami istri membangun kekeluargaannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun kekeluargaannya di atas Al-Qur'an dan Sunnah, membangun kekeluargaannya di atas agama yang benar, insya Allah akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, romantis, dinamis. Paham ya? 3S itu. Harmonis, romantis, dinamis. Nah, kalau membangun kekeluargaannya di atas apa? Di atas agama yang benar, di atas pemahaman yang benar, di atas Al-Quran was Sunnah. Tapi kalau membangun kekeluargaannya karena hartanya, karena keluarganya orang kaya, akhirnya dia nikahi, habis kekayaannya, sudah gak cinta lagi. Kan gitu. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Pastikan lihat ini, nikahilah wanita yang walud, banyak anaknya. Al-wadud, penyayang. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak di hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Di sana ada riwayat Al-Baihaqi disebutkan wala takunu karuhbaniyatil nasara. Kalian jangan menjadi seperti apa? Seperti pendetanya orang Nasara. Nah, barakallahu fik. Yang apa? Yang mereka kadang membatasi dan bahkan enggak mau nikah. Paham ya? Kalaupun nikah sembunyi-sembunyi. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ingat-ingat, yang dilarang itu adalah membatasi keturunan dalam kondisi dia mampu untuk memiliki keturunan. Adapun karena penyakit, faktor penyakit yang lain mungkin diangkat rahimnya atau mungkin karena ada penyakit, tidak masalah. Paham ya? Karena khawatir apa? Khawatir membahayakan si ibu tadi. La darar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Tapi selama masih mampu punya anak, terus tidak masalah. Paham ya? Justru semakin banyak anak, semakin banyak rezekinya. Ingat-ingat siapa yang menjamin rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin rezekinya kita dan anak-anak kita. Makanya waktu itu orang jahiliyah, orang musyrikun terdahulu yang mereka bunuh anak-anak mereka gara-gara apa? Takut miskin, takut fakir. Apa kata Allah Taala? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Jadi rezeki ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Allah Ta'ala, kita hanya menjalankan saja. Seperti itu. Jangan pernah takut fakir, takut miskin. Wah, nanti kalau anak punya anak yang banyak, nanti bagaimana ya ekonominya, bagaimana nanti makannya. Santai aja, semakin banyak anak, insya Allah bidillah tidak disia-siakan. Paham ya? Semakin banyak rezekinya. Nah, semakin banyak, barakallahu fiik, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Yang diperbolehkan apa? Menjaga jarak keturunan. Paham ya? Menjaga jarak keturunan. Naam. Di sana ada pertanyaan yang sering diajukan oleh para penanya kepada para ulama seputar apa? Apakah boleh kita barakallahu fiik menjadikan anak angkat? Jadi Allah Ta'ala takdirkan pasangan suami istri misalkan tidak punya anak, dia menjadikan anak angkat orang lain.
mengasuh anak orang lain misalkan dari kecil. Nah, ada solusi. Solusi pertama, kalau dia bisa menjadikan anak angkat dari keluarganya, keluarga istri atau keluarga suami tadi itu, yang bisa dijadikan mahram salah satunya, bagus. Cuman konsekuensinya kalau besar nanti salah satunya nggak bisa jadi mahram juga. Maksudnya bagaimana? Misalkan dia mengasuh keponakannya, sejak kecil. Keponakan mahram kan? Nah, keponakan mahram. Nah, suatu ketika keponakan besar menikah, keponakan kita perempuan lah taruhlah ya, menikah. Nah, menikah dengan suaminya itu nanti bagi istri kita mahram atau tidak? Tidak. Karena ya, kalau keponakan jelas, tapi ini kan barakallahu fik keponakan angkat istilahnya ya. Nah, barakallahu fik sehingga apa? Sehingga tidak jadi mahram. Itu resiko konsekuensi ketika besar. Nah, tapi kan masih ada haramiyah dalam keluarga tadi. Beda dia mengambil anak angkat dari orang lain yang tidak ada ikatan kekeluargaan sama sekali. Kalau besar udah bukan mahramnya lagi. Paham ya? Naam. Di sana ada juga cara membuat menjadi mahram kalau barakallahu fik dari keluarganya itu ada yang menyusui. Sehingga dia dapat anak angkat, dia susukan dari keluarganya 5 kali nyusu sampai kenyang. Nanti bisa ada terjalin kekeluargaan mahram sesuai dengan batasan syariat. Paham ya, seperti itu. Nah, itu semuanya dibahas oleh para ulama, dijelaskan karena apa? Karena apa hukumnya menjadikan anak angkat. Nah, hukumnya pada asalnya nggak ada larangan selama dia tahu rambu-rambunya dan juga apa? Peraturan dalam syariat. Nah, kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashimi asbahullah, hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits 'ala az-zawat min al-walud ay kasratul aulad. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan motivasi agar menikah dengan wanita yang banyak anaknya, ay kasiratul aulad, banyak anaknya. Taunya dari mana? Wa tu'rafu bi qaribatiha, diketahui dan kerabat-kerabatnya. Jadi kita kalau milih seorang wanita, itu kita lihat kerabatnya. Kerabatnya banyak nggak anaknya dari keluarganya itu. Biasanya nggak jauh beda gitu loh. Paham? Saudari-saudarinya bagaimana, kemudian keluarganya bagaimana, bibinya bagaimana. Dengan itu nanti dengan tanda-tanda tadi, takribian pendekatan biasanya nggak jauh beda. Nah, sehingga itu hanya prediksi. Karena yang namanya takdir sedangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Fa in kanat qaribatuha al-mutazawwijat katsirat al-aulad fahiya kadzalik. Maka jika kerabat-kerabatnya tadi, kerabat-kerabat wanitanya sudah menikah tadi, banyak anaknya, maka dia pun wanita ini seperti itu juga biasanya. Paham? Nah, seperti itu. Saudari-saudarinya anaknya ada yang 10, ada yang anaknya 5, ada yang anaknya 6. Nah, perempuan itu pun enggak jauh beda saudarinya. Jadi pahami ya? Li'anna kasratul aulad min madahiril ins. Masyaallah. Wal bahjah fil hayatid dunya, dikarenakan banyaknya anak itu merupakan pemandangan manusia. Lihat, pemandangan manusia dan juga kebahagiaan di kehidupan dunia. Paham ya? Karena termasuk barakallahu fik hiburan dunia di antaranya anak. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Mafhum? Kita bisa bermain-main dengannya, bisa bercanda dengannya, bisa menghibur, kan seperti itu. Naam. Wa min masadirin nafa' wal khair ba'dal maut, dan termasuk sumber manfaat dan kebaikan setelah mati. Iya kan? Sudah kita lewati idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila orang meninggal dunia terputus pahala amalannya kecuali berapa? 3. Pertama sedekatin jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Yang kedua, wa waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini maksudnya sumber utama manfaat dan kebaikan setelah si bapak dan ibu meninggal gitu loh. Paham? Naam, seperti itu. Yang ketiga, wa ilmin yantafi'u bihin nas, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita lewati ini ya. Kalau ilmu ini terus mengalir ini ilmu ini. Selama dimanfaatkan enggak akan terputus. Paham? Tapi kalau yang 2 pertama tadi, anak soleh kemudian sedekah jariyah, itu kalau udah berhenti, maksudnya anak soleh udah meninggal, terputus. Sedekah jariyah kalau nggak dimanfaatkan, terputus. Paham? Oleh karena itu pastikan kalau ada orang yang ingin sedekah jariyah yang sifatnya dimanfaatkan terus. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya,
Yang namanya sedekah jariyah itu kan sedekah yang sifatnya apa? Dipakai terus sehingga pahalanya ngalir terus. Paham ya? Biasanya orang-orang itu bantu sumur, sumur. Sumur untuk masjid, sumur untuk ma'had, itu kan ngalir terus airnya ya. Kemudian dimanfaatkan terus sampai orang-orang generasi berikutnya pun mungkin masih ada gitu yang memanfaatkannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Intinya yang manfaatnya tuh langgeng dan terus mengalir tuh Masya Allah. Tapi biasanya kalau sedekah jariyah ini ada kalanya kadang berhenti. Bisa berhenti maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Fa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila manusia meninggal dunia, terputus darinya amalannya kecuali tiga. Kecuali salah satu dari tiga perkara. Apa itu? Pertama, illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah yang jariyah. Kecuali apa? Amalan sedekah jariyah. Misalkan dia nyumbang karpet. Karpetnya digunakan untuk sholat terus sampai nanti. Nah, suatu ketika karpet itu kan bisa ada usianya kan. Nah, ketika sudah nggak dipakai lagi ya otomatis terputus. Kan gitu. Nah, karena apa? Karena sedekah jariyah itu para ulama telah menjelaskan intinya itu yang dia sedekahkan senantiasa dipakai terus, dimanfaatkan. Mafhum? Naam. Tapi kalau ilmu tadi kan turun-temurun. Kalau ilmu turun-temurun kan, terus kalau ini pun meninggal berikutnya. Selama ilmu tersebut bermanfaat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena ilmu itu beraneka ragam, ada ilmu syar'i, ilmu yang tidak syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu agama yang benar, itu ilmu syar'i. Naam. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh mendoakan orang tuanya. Kita lihat pantunnya. Ni'amul ilahi 'alal ibadi 'azimatun wa minan na'imi najabatul auladi, atau najabatul auladi, artinya nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu terhadap hamba sangatlah agung dan besar. Dan termasuk kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba adalah apa? Najabatul auladi, yaitu kesuksesan anak-anaknya. Anaknya sukses. Sukses apa maksudnya? Tentunya yang diharapkan sukses akhiratnya. Kalau bisa dunia dan akhiratnya. Mafhum? Nah, najabah itu kesuksesan, berhasil. Mendidik anak menjadi anak yang soleh sehingga ketika orang tuanya meninggal dia mendoakan orang tuanya tadi. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Jadi ini poin yang ketiga, yang menikah dengan wanita yang banyak anaknya. Nah, wanita yang penyayang. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penyayang, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak di hari kiamat. Yang berikutnya, kita ambil satu lagi. Yang berikutnya, ikhraju mahril mar'ah min atyabil kasab. Sahih. Seorang lelaki ketika ingin melamar seorang wanita, pastikan dia menyiapkan mahar, mengeluarkan mahar untuk wanita dari mahar yang terbaik. Jangan mahar curian. Dia nikah mahar nyuri, maharnya ngerampok. Paham ya? Khawatir apa barakallahu fiik, yang namanya sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik, itu khawatir kan melahirkan sesuatu yang tidak baik juga. Oleh karena itu pastikan apa, lihat ini, ikhraju mahril mar'ah, mengeluarkan mahar untuk si istri tadi, wanita tadi, min atyabil kasab, dari penghasilan yang paling bagus. Halal itu maksudnya. Paham ya? Nah, dan mahar yang paling bagus, mahar yang paling bagus dalam Islam ini, mahar yang paling afdal, mahar yang paling agung adalah Islam itu sendiri. Kisahnya siapa itu? Kisahnya Abu Talhah. Abu Talhah radhiyallahu anhu waktu itu menikah dengan Ummu Sulaim. Ini kisahnya panjang, tapi tak ringkaskan. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu itu Ummu Sulaim di awal permulaan menikah dengan bapaknya Anas, yaitu Malik bin Nadr. Kemudian Malik bin Nadr pergi ke Syam, meninggal di sana. Datanglah seorang lelaki dari kalangan sahabat namanya Abu Talhah kunyahnya. Ma'rufnya Abu Talhah. Kalau namanya ada yang mengatakan Zaid atau yang selainnya, tapi ma'rufnya Abu Talhah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian waktu itu Abu Talhah hendak melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa tadi? Anas bin Malik.
namanya Rumaisa. Ummu Sulaim mengatakan, orang yang seperti kamu ini, wahai Abu Talhah, sangat tidak pantas untuk ditolak kalau seandainya melamar. Karena Abu Talhah ini orangnya mungkin berwibawa dan juga istilahnya itu nampak dari dirinya itu tanggung jawab gitu loh. Sampai Ummu Sulaim mengatakan, orang yang seperti kamu ini kalau seandainya melamar itu sangat tidak layak untuk ditolak. Tapi satu, yang diinginkan Ummu Sulaim itu Islam, masuk Islam. Akhirnya Abu Talhah mengatakan, kurang apa lagi mahar yang aku berikan kepadamu? Apa kata Ummu Sulaim? Apa maharnya? Maharnya adalah emas dan perak. Wah, maharnya besar itu. Akhirnya Ummu Sulaim mengatakan, tidak. Kalau seandainya mau benar-benar melamarku, maharnya adalah Islam. Karena waktu itu Abu Talhah belum masuk Islam. Kemudian Abu Talhah mengatakan, siapa yang siap menjadi saksi? Langsung dia ajak atau berangkat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Talhah masuk Islam dan diterimalah sebagai istrinya Ummu Sulaim. Para ulama telah menjelaskan, menyebutkan bahwa mahar yang paling afdal, paling agung dalam agama Islam ini Islam itu sendiri. Paham ya? Misalkan ada orang kafir, dia melamar seorang wanita muslimah, dia siap masuk Islam sebagai maharnya, boleh. Boleh. Dalilnya tadi itu kisahnya Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Masya Allah, na'am. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Itu sekedar kisah, barakallahu fik, menikahnya Abu Talhah dengan siapa? Ummu Sulaim. Nah, mahar yang paling bagus dalam agama Islam adalah Islam itu sendiri. Kita lihat berikutnya biar tambah jelas. Ja'a fi Musnad Ahmad bi sanadin hasan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah datang dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Masya Allah. Ini walaupun jarang ada tapi ada. Walaupun jarang ada tapi ada. Artinya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya termasuk keberkahan dan baiknya seorang wanita, yumni itu berkah dan kebaikan. Sesungguhnya termasuk kebaikan dan berkahnya seorang wanita adalah perempuan yang memudahkan proses lamarannya. Paham ya? Karena ahlu sunnah itu ketika hendak melamar seorang wanita itu simple. Pertama kali dia menghubungi mahramnya, mungkin abangnya atau mungkin orang tuanya. Nah, kemudian tukaran biodata biasanya. Ini tak gambarkan global ya. Tukaran biodata, si fulan umurnya sekian, tingginya sekian misalkan. Nah, kemudian tidak ada riwayat penyakit pada dirinya yang diketahui misalkan. Perempuan juga sama. Tukaran biodata, cocok, udah ngatur waktu untuk nador. Nah, nador itu melihat calon wanita tersebut cocok gak, siap gak untuk jadikan istri nanti. Paham ya? Nah, datang janjian dengan mahramnya, mungkin abangnya atau mungkin barakallahu bapaknya, ya kan, janjian waktunya. Nah, ketemu, siapkan waktunya. Nah, di saat itu ketika dinador ditemani oleh orang tuanya atau mahramnya tadi. Paham ya? Tidak perlu panjang lebar karena ada riwayat yang ternyata dipakai oleh pendapat orang Dhahiriyah. Nah, ketika menador perempuan yang hendak dia nikahi boleh telanjang bulat. Itu riwayatnya dhaifah. Dalam artian pendapatnya pendapat yang lemah. Paham ya? Riwayatnya beraneka ragam, ada yang dhaif, ada yang palsu bahkan. Tapi kesimpulannya pendapatnya lemah. Yang sahih, paham ya? Yang dikuatkan para ulama di antaranya Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri waffaqahullah adalah apa? Melihat wajah. Paham ya? Melihat wajah cukup aslinya. Paham ya? Kalaupun seandainya sedikit daripada rambutnya tidak larangan. Paham? Nah, tapi kalau sampai telanjang tadi itu pendapatnya lemah. Setelah melihat wajah kok cocok, udah atur jadwal berikutnya. Kira-kira kapan ya ini? Tapi sebelum mengatur jadwal untuk akad nikah atau pernikahan itu tidak ada salahnya kalau laki-laki ini nanya maharnya apa. Paham ya? Nanya maharnya ini aslinya yang ditanya itu harus putrinya, tapi kan melalui bapaknya kan. Pak, tolong tanyakan Pak, maharnya apa kira-kira? Nah, kata bapaknya nanya sama putrinya bilang terserah, udah aman. Nah, maharnya terserah aman kan? Nah, barakallahu fiik. Naam. Setelah terserah udah nanti barakallahu fiik yang laki-laki tadi yang hendak yang melamar tadi barakallahu fiik berpikir dia. Mungkin dikasih
satu setel perangkat sholat, pakaian perangkat sholat, atau mungkin barakallahu fiik dengan emas atau uang tunai sekian, intinya aman sudah. Ada juga, boleh juga wanita tadi, perempuan yang hendak dia nikahi tadi itu, dia menyebutkan maharnya. Ana pengen 1 gram emas, nggak masalah. Tapi ingat loh ya, mahar ini bukan untuk orang tuanya, untuk anaknya atau putrinya tadi. Sehingga jangan sampai orang tuanya yang bilang, kalau minta yang besar sekalian. Jangan, orang tuanya nggak usah ikut-ikutan sudah. Orang tuanya nanya aja. Terserah apa. Kadang anak kan, barakallahu fiik mungkin malu atau semisalnya. Tapi kalau sudah tentu kali anak perempuan tadi itu, itu kepastiannya ya. Nah, ada juga yang diantara mereka maharnya hafalan Al-Quran, boleh. Ada juga maharnya Sahih Bukhari, boleh. Ada juga maharnya cuman barakallahu fiik, setoran hafalan, boleh juga. Paham ya? Ada yang maharnya emas, tapi dibayarnya dibayarnya enggak kontan, boleh juga. Boleh. Kalau nakdan kontan, taksidan kredit. Paham ya? Intinya sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, setelah selesai semuanya, aturlah jadwal untuk akad nikah. Sebelum akad nikah ditunaikan, janganlah chattingan SMS-an. Jangan pula teleponan. Jangan pula barakallahu fiik video call misalkan, jangan. Itu belum istrinya itu. Setelah akad nikah baru ketemu. Tidak masalah. Berduaan pun gak ada larangan setelah akad nikah. Paham ya? Nah, ini kenapa demikian barakallahu fiik? Karena memang syariatnya demikian. Bapaknya bilang, angkah tuka bi ibnati fulanah bintu fulan bi mahrin kilogram minad dahab. Masya Allah. Bapaknya bilang, aku nikahkan kamu dan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kilogram emas. Masya Allah. Kemudian laki-laki itu mengatakan, qabiltu zawajah wa nikaha bi mahrin madkur. Nakdan, selesai. Aku terima pernikahannya dengan mahar disebutkan secara kontan, selesai. Sudah aman. Itu contohnya simpelnya. Walimahnya bagaimana? Enggak usah neko-neko waliman. Modal 3,5 juta cukup. Bahkan kurang dari itu pun cukup. Walimahan itu kan intinya mengumumkan bahwasanya anak Anda menikah itu loh. Paham ya? Enggak usah neko-neko, sebutkan dalam hadis itu aulim walau bisyah. Bikinlah pernikahan walimahan walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya kalaupun hanya punyanya sedikit enggak masalah. Hatta walaupun ngundang masyarakat setempat ya kan, tetangga atau keluarganya, diundang makan hidangan yang sederhana mungkin. Nasi putih kemudian sambal tomat misalkan. Enggak ada larangan. Paham ya? Nah, intinya barakallahu fiik, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Paham ya? Intinya semampunya. Kalau dia misalkan mampu dengan daging sapi pun nggak ada larangan. Tapi kalau sampai takalluf, membebankan diri, hutang sana hutang sini, kemudian gali lubang tutup lubang, jangan. Paham ya? Biasanya kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu seperti itu, gali lubang tutup lubang. Ternyata lubangnya terlalu dalam gitu loh. Setelah selesai walimahan, selesai pernikahan, nggak tertutup juga lubangnya. Iya kan? Itu yang kita sayangkan. Nah, ini sekedar gambaran. Ahlus sunnah wal jamaah itu simple. Paham ya? Dengan proses tadi itu aman, selesai sudah. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di sini apa? Termasuk kebaikan seorang wanita, apa kata Rasulullah, taysira khitbatiha, yang mempermudah proses lamarannya. Wa taysira sadaqiha, dan mempermudah maharnya. Sodak itu mahar artinya. Wa taysira rahimiha, dan juga yang barakallahu perempuan yang mudah yang mudah barakallahu fiik hamil, cepat hamil. Paham ya? Jadi mencari yang seperti itu kalau memungkinkan. Karena apa? Karena intinya barakallahu fiik, ini kan kaitannya tarbiyatul aulad, mendidik anak. Sehingga untuk melahirkan anak yang baik, pastikan mencari istri yang baik. Sehingga Sehingga terdidik dengan baik juga. Kita lanjutkan dikit lagi. Qala asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi astabahullah, syarahnya itu, dalal haditsu ala anna min yumnil mar'ah wa barakatiha qillatu sadaqiha. Masya Allah. Dalil ini menunjukkan bahwasanya termasuk baiknya seorang wanita dan keberkahan seorang wanita adalah sedikit maharnya. Sebutkan dalam hadis itu apa? Iltamis walau khataman min hadid. Jadikanlah mahar walaupun cincin terbuat dari besi. Maksudnya sesuatu yang nilainya rendah tapi itu jadi mahar, enggak masalah. Yang dilarang itu tanpa mahar. Paham ya? Adapun kisahnya Abu Talha dan Ummu Sulaim itu maharnya ada. Islam itu bukan berarti enggak pakai mahar. Yang dilarang itu tanpa mahar sama sekali enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Menghadiahkan dirinya untuk dinikahi enggak boleh, kecuali yang
dikecualikan seperti siapa? Rasulullah SAW sudah kita lewati. Ada selainnya mahar harus. Nah, kita lihat. Famin babi aula an yakuna fi yumniha wa barakatiha. Nah, kata beliau, maka termasuk yang lebih aula, lebih pantas lagi adalah apa? Adalah na barakallahu fiik, termasuk daripada keberkahan wanita tersebut dan baiknya wanita tersebut. Na barakallahu fiik, wa minha salahu dzurriyyah, dan dari wanita yang baik tersebut apa? Akan baik juga keturunannya, ikhraju mahriha minal kasab at-thayyib al-halal. Mengeluarkan maharnya yang diberikan kepada wanita tadi dari penghasilan yang bagus dan halal, bukan mahar nyuri. Paham ya? Mau nikah nggak punya modal, kemudian akan nyuri mahar. Nyuri supermarket itu jangan, sabar aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, yang paling mudah, nah barakallahu fiik, untuk mahar tadi itu perempuan yang banyak berkahnya dan juga banyak baiknya adalah apa? Mempermudah orang yang hendak melamarnya, mempermudah apa maharnya, dan orang yang wanita yang apa? Yang cepat hamil. Kita lihat sini. Wa amma taysir rahimah, adapun makna taysir rahimah ay alil wiladah, orang yang mudah hamil dan juga mudah melahirkan. Bi antakuna sari'atul haml katsiratun nasl, maksudnya adalah perempuan tersebut mudah hamil, cepat hamil dan banyak keturunannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu kalau mencari. Nah, tapi ingat tadi ya, intinya termasuk keberkahan seorang wanita mempermudah proses lamaran, mempermudah apa? Maharnya tadi. Naam. Qalahu Urwah ibn Zubair rahimahullah, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Artinya ibu itu adalah sekolahan yang pertama. Jadi ibu itu sekolahan pertama. Kadang-kala anak itu kalau dididik sama bapaknya ngeyel kadang. Ya kan? Ngeyel, rewel. Banyak alasan, tapi kalau sama ibunya nurut. Masya Allah, makanya kita perlu ta'awun dengan istri, paham ya, untuk mendidik anak. Kalau misalkan istri yang mendidik anak, ya kita ta'awun lah, mungkin kadang-kala nyupir, nyuci piring, ya kan? Gak masalah, bagi-bagi tugas, ya kan? Nah, seperti itu, ta'awun. Kita lihat ini, al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolahan, sekolah untuk anak tadi. Idza a'dattaha, apabila engkau mempersiapkannya, a'datta sya'ban thayyibal a'raqi, berarti engkau telah menyiapkan untuk melahirkan masyarakat yang bagus akhlaknya. Sya'ban itu masyarakat. Paham ya? Nah, jadi kalau kita menyiapkan ibu tadi itu, ibu yang bagus, yang salehah, ya kan? Itu berarti menyiapkan sekolahan untuk anaknya yang akan melahirkan apa? Masyarakat yang bagus dan juga indah akhlaknya. Raudun in ta'ahadahu al-haya birrayi awraq ayyuma'i raqi. Artinya ibu itu adalah taman, jika engkau menjaganya akan hidup segar, tumbuh segar. Yaitu apa? Tumbuh segar, dedaunan yang di sekelilingnya rindang. Itu artinya gitu. Iraq itu rindang. Jadi kalau menjaga ibu tadi dijaga dengan baik, ya kan, mencari ibu yang baik untuk anaknya nanti, ibu yang salehah, niscaya akan apa? Akan tumbuh segar dan juga rindang, enak dipandang. Anaknya pun apa? Nah, barakallahu fiik, akan dididik dengan didikan yang baik. Ini kesimpulannya, barakallahu fiik. Pada pertemuan malam hari ini 2 poin. Pertama adalah menikah dengan wanita yang banyak anaknya dan penyayang. Dilihat dari apa? Kerabat-kerabatnya tadi sebagai tanda. Biasanya tidak jauh beda dengan kerabat-kerabatnya. Kemudian yang kedua adalah pastikan ketika kita menikahi seorang wanita, mengeluarkan maharnya itu mahar yang bagus, dari penghasilan yang halal, yang bagus, sehingga apa? Untuk mendapatkan wanita yang salehah tadi, dan juga sebaik-baik wanita dan keberkahan seorang wanita ada pada apa di antaranya? Mempermudah proses lamarannya dan juga mempermudah maharnya, serta perempuan yang diberkahi di antaranya adalah apa? Perempuan yang mudah untuk hamil dan banyak keturunan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu alaikum walhamdulillahirabbil alamin.